Selamat pagi anak-anak. Kembali lagi bersama saya Ibu Yovita Dwi Anggraini dalam mata pelajaran akuntansi dasar. Hari ini kita akan belajar materi mengenai memahami penjurnalan. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Anak-anak, tujuan dari pembelajaran ini adalah agar peserta didik mampu untuk membuat jurnal umum secara mandiri. Penjurnalan merupakan langkah yang dilakukan setelah kita menganalisis transaksi keuangan perusahaan. Bagaimana cara kita memahami penjurnalan? Mari kita pelajari materi ini secara bersama-sama. Transaksi bisnis yang terjadi pada perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, maupun manufaktur, akan dianalisis. Setelah dianalisis, langkah selanjutnya adalah mencatat transaksi tersebut ke dalam jurnal, yang hari ini akan kita pelajari secara bersama-sama. Langkah dalam memahami penjurnalan adalah yang pertama memahami akun, yang kedua memahami aturan debit dan kredit serta saldo normal, yang ketiga memahami sistematika pencatatan ke dalam jurnal, dan yang terakhir adalah memahami bentuk jurnal. Pada hari ini yang akan kita pelajari adalah memahami akun, memahami aturan debit dan kredit serta saldo normal, dan memahami bentuk jurnal. Sehingga untuk pertemuan minggu depan kita akan secara khusus mempelajari sistematika pencatatan ke dalam jurnal. Anak-anak, akun adalah media yang digunakan untuk menggolongkan transaksi. Jenis akun dibagi menjadi dua, yaitu akun real dan akun nominal. Akun real adalah akun yang dilaporkan pada posisi neraca atau yang dilaporkan pada laporan neraca. Misalnya adalah harta, liabilitas atau utang, dan ekuitas atau modal. Harta atau aset itu terdiri dari harta lancar, misalnya kas atau setara kas, piutang, persediaan, perlengkapan, dan lain-lain. Dan aset tidak lancar, misalnya peralatan, kendaraan, bangunan, hak cipta, atau hak paten. Yang kedua ada liabilitas atau utang. Liabilitas atau utang adalah klaim yang dilakukan oleh kreditor terhadap aset perusahaan. Yang ketiga adalah ekuitas. Ekuitas di dalam perusahaan terdiri dari dua macam, misalnya modal dan prive. Prive itu tersendiri adalah pengambilan pribadi yang dilakukan oleh pemilik. Nah, itu adalah akun real. Yang berikutnya adalah akun nominal. Akun nominal adalah akun yang nantinya akan dilaporkan ke dalam laporan laba rugi. Misalnya adalah pendapatan dan beban. Anak-anak, aturan debit dan kredit serta saldo normal. Apa sih itu debit dan kredit? Debit itu adalah pencatatan akuntansi saat terjadi kondisi di mana aset dan biaya atau beban bertambah, atau saat liabilitas dan ekuitas berkurang. Nah, akun debit ini berada pada posisi kiri di dalam laporan jurnal. Sementara kredit itu adalah pencatatan akuntansi saat terjadi kondisi liabilitas dan ekuitas bertambah atau aset dan biaya berkurang. Kredit ini terjadi atau diletakkan pada posisi kanan di dalam jurnal. Semoga kalian bisa memahaminya ya anak-anak. Kemudian aturan debit, kredit, serta saldo normal. Yang kita pahami terdapat 5 akun.
yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, dan beban. Aset jika bertambah di debit dan jika berkurang di kredit. Saldo normal aset ada di posisi debit. Liabilitas berkurang di debit, bertambah di kredit, saldo normalnya adalah kredit. Ekuitas berkurang di debit, bertambah di kredit, saldo normalnya adalah kredit. Pendapatan berkurang di debit, bertambah di kredit, saldo normal kredit. Beban bertambah di debit, berkurang di kredit, saldo normalnya adalah debit. Nah, untuk hal ini Anda bisa membaca buku pada buku paket akuntansi dasar kelas 10 di halaman 154. Yang berikutnya adalah bentuk jurnal. Bentuk jurnal dibagi menjadi dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Jurnal umum adalah jurnal yang digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang terjadi di dalam perusahaan. Jurnal umum ini biasanya digunakan oleh semua perusahaan, baik perusahaan jasa, dagang, maupun perusahaan manufaktur. Yang kedua adalah jurnal khusus. Jurnal khusus ini adalah jurnal yang digunakan untuk membantu pencatatan yang terjadi pada perusahaan dagang. Sehingga hanya perusahaan dagang dan perusahaan manufaktur yang bisa membuat atau yang bisa melaksanakan pencatatan pada jurnal khusus. Jurnal khusus ini terdiri dari 1. Jurnal penjualan, jurnal pembelian, jurnal penerimaan kas, dan jurnal pengeluaran kas. Nah, anak-anak, materi ini bisa Anda baca pada buku paket akuntansi dasar kelas 10 penerbit Media Tama halaman 162 dan atau sampai 166. Nah, demikianlah pembahasan kita hari ini mengenai akun, kemudian aturan debit dan kredit, serta bentuk jurnal. Minggu depan kita akan mempelajari mengenai sistematika pencatatan ke dalam jurnal. Terima kasih telah menyimak video ini dengan baik. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. See you!